Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 sebagai bahan perenungan dalam ibadah keluarga kita pada sore hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan sore dan malam hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah ibadah keluarga yang berlangsung di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Lalu Tuhan mau bersabda bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari Imamat 4 ayat 13 sampai 21 berkata demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapusan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu dan di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhkannya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuat dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapusan dosa. Demikian diperbuat dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu harus mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan, dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Menarik Bapak Ibu, firman Tuhan kita di sore hari ini ketika bicara tentang kitab Imamat adalah kitab panduan kepada para imam. Imam yang memandu umat Allah, yaitu bangsa Israel, agar mereka menjadi umat yang kudus, umat yang berbeda dengan umat-umat yang menyembah berhala. Sesuatu yang patut menjadi catatan bagi kita sore hari ini atau malam hari ini adalah bahwa Allah yang dipercaya oleh Allah Israel itu adalah Allah yang kudus. Sebagai Allah yang kudus, maka Dia ingin juga umat Allah itu hidup kudus di hadapannya. Artinya bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Tidak ada dosa yang sengaja atau tidak disengaja. Kalaupun terjadi karena tidak disengaja, tetap saja dosa itu akan membawa konsekuensi hukuman Allah bagi kita sebagai orang yang percaya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah menawarkan kepada umatnya untuk ada pendamaian, sehingga ada korban penghapusan dosa atau korban untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Allah dalam kekudusannya bicara tentang ketaatan umat. Allah dalam kekudusannya, Dia tidak hanya berbicara tentang dirinya yang harus kudus, tetapi Dia ingin bahwa umat Allah juga harus hidup kudus. Dan keinginan Allah itu tidak hanya sekedar sebatas keinginan, tetapi Allah memberikan solusi dan jalan keluar bagi umat dengan mempersembahkan lembu jantan yang tidak bercela. Nah, ini menarik Bapak Ibu, aturannya jelas bahwa ada darah yang dipercikan 7 kali oleh para imam setelah korban itu disembelih. Sisa dari darah itu disiram, lalu kemudian sebagian daging dibawa keluar
lalu dibakar di suatu tempat yang juga itu tempat yang kudus, tempat yang tidak bercela. Nah, menarik bahwa firman Tuhan ini ketika kita bawa masuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menemukan bahwa kita punya Allah yang tetap konsisten. Ingin hidup dalam kekudusan, Allah ingin supaya umatnya hidup dalam kekudusan. Nah, yang membedakan kita dengan umat Allah, yaitu bangsa Israel, adalah bagi bangsa Israel, Allah memerintahkan mereka untuk menyediakan korban. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya hidup saat ini, Allah yang menyediakan korban itu. Dan korban itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai korban yang tidak bercela sama sekali. Ia dikorbankan untuk membebaskan kita dari dosa, untuk menguduskan kita di hadapan Allah, dan memastikan kepada kita bahwa Allah punya kasih yang luar biasa untuk menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Nah, ini menjadi menarik bagi kita semua ketika kita hidup dalam suasana di mana orang tidak lagi berpikir bahwa yang namanya dosa itu sengaja atau tidak sengaja, no problem. Padahal tidak, Bapak Ibu. Yang namanya dosa, sengaja dan tidak sengaja tetap ada konsekuensi. Kalau kita tetap memposisikan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengimani Kristus selaku sang korban. Saya bilang sang korban karena dia dikorbankan. Kristus dikorbankan oleh Allah, dan Kristus mau menerima bahwa dirinya dijadikan korban. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk saya dan Bapak Ibu, untuk kita semua sebagai orang percaya. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan kita sama, bahwa ada situasi di mana ketika Allah telah menyediakan segala sesuatu bagi kita, maka panggilan kita adalah menyediakan segala sesuatu juga bagi sesama yang membutuhkan. Ya kan? Kita membutuhkan Allah untuk membebaskan kita, memberikan jaminan keselamatan kepada kita, mengampuni kita. Maka orang lain, saudara-saudara kita membutuhkan kita juga untuk menyatakan kasih sama seperti Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan berbagi kasih, maka kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah dikuduskan. Dan kita adalah pelaku-pelaku kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah panggilan kita bersama, sehingga lewat firman Tuhan ini kita telah memperoleh pengampunan dari Allah. Allah menyatakan kasih-Nya lewat Yesus Kristus. Allah menjadikan Yesus Kristus sebagai korban yang tidak bercela, yang mau menyelamatkan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Diakhiri dengan doa Bapa kami, sekaligus saya akan menyampaikan berkat pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, di mana lewat firman Tuhan ini kami belajar bersama-sama untuk menyatakan syukur kami, kasih kami kepada Allah dan kepada sesama, karena kami telah menerima kasih Allah yang begitu luar biasa. Kalaupun bagi umat Allah yang berbuat dosa, bangsa Israel, Allah memerintahkan mereka untuk menyediakan korban dan mempersembahkan korban penebusan atau korban pendamaian dengan Allah. Tetapi bagi kami sebagai orang percaya saat ini, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang lebih daripada sekedar mengasihi, tetapi Engkau menyediakan korban itu bagi kami, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pada sore atau malam hari ini, ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah diingatkan kembali, dan sebagai orang percaya kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga lepas keluarga, dalam persekutuan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan karena dampak dari COVID-19 ini, ya Tuhan.
mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus kehilangan sebagian besar upah dari hasil kerja mereka, mereka yang masih terus berusaha, mereka yang terus bergumul untuk tetap hidup dan bertahan baik bagi dirinya secara pribadi maupun bagi keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang masih tetap Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, lewat pekerjaan mereka, lewat usaha mereka, lewat keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu baik bagi jemaat ini, Engkau juga mau menyelamatkan kami, membebaskan kami ya Tuhan. Dan sampai hari ini kami boleh bersyukur bahwa belum ada satupun, dan kami berharap itu tidak terjadi bagi jemaat-Mu yang berstatus ODP, PDP, bahkan positif sekalipun ya Tuhan. Kami tahu bahwa di luar, di sekitar kami begitu banyak orang yang terpapar pandemik virus COVID-19 ini. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami. Sertai kami terus ya Tuhan. Berkati gereja-Mu untuk menjadi alat sebagai alat untuk menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini ya Tuhan. Terutama bagi jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, para diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, panitia pembangunan maupun panitia malam dana. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu, para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang terabaikan ya Tuhan, bahkan mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit karena kelemahan tubuh. Tuhan kesana, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Berkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi untuk kesembuhan mereka, juga obat-obatan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami terus terpanggil untuk memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan pimpin sertai para pemimpin kami, mereka dengan segala program dan strategi untuk memberi yang terbaik bagi seluruh bangsa ini ya Tuhan. Terutama dalam bersama-sama bergandengan tangan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati seluruh satgas yang ada, baik yang dibentuk pemerintah, gereja maupun swasta ya Tuhan. Berkati juga tenaga-tenaga medis yang terus bekerja dengan luar biasa untuk menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami yang terinfeksi dan secara positif. Berkati mereka juga yang sementara menjalani masa karantina, baik secara pribadi, mandiri maupun yang di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa ini, pulihkanlah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar sebagai manusia kami berdosa, kami jauh dari sempurna ya Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan berkati kehidupan kami, berkati kehidupan jemaat-Mu yang sampai dengan saat ini dengan setia menyerahkan persembahan syukur ataupun persembahan persepuluhan. Biarlah berkat itu tidak membuat mereka berkekurangan, tapi berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Lalu mari Engkau datang, sempurnakanlah doa dan permohonan kami di sore hari ini, yang doa yang Tuhan ajarkan kepada kami dan juga pada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah ini, ibadah kita pada sore hari ini, mari kita angkat hati kepada Tuhan, lalu kita terima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.